Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas mobil-mobil murah yang ideal buat teman-teman yang tinggal di perkotaan. Mobil-mobil ini cukup lincah buat dipakai di perkotaan, namun juga bisa mengurangi lelah saat dipakai liburan di akhir pekan. Buat teman-teman yang masih mengandalkan satu mobil untuk semua kegiatan, berikut rekomendasi mobil murah buat kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Rekomendasi yang pertama, Ford Escape tipe limited transmisi matic tahun 2012. Mobil ini pertama kali datang ke Indonesia di tahun 2002, kemudian mengalami 3 kali facelift sebelum berakhir di tahun 2013. Setelah itu, Ford Escape tidak lagi dijual di Indonesia. Model ini adalah model terakhir di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2010. Model terakhir ini menggunakan mesin Duratec 2261 cc 4 silinder DHC. Tenaganya 157 horsepower, torsinya 200 Nm, transmisinya matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Ukuran bannya 215/70 R16. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Kapasitas tangki BBM-nya 61 liter. Ford Escape punya dimensi panjang 4480 mm, lebar 1845 mm, dan tinggi 1770 mm. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD, Sandy Spion, fog lamp depan, wooden panel, power window yang auto hanya di sisi driver, power door lock, electric retractable side mirror, kunci immobilizer, tilt steering, dual SRS airbag, audio steering control, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, head unit double din, AC digital auto climate single blower, console box dengan armrest, sunroof yang sangat besar, seat belt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dan night view, armrest di baris kedua, cargo net, power outlet di bagasi, ban serep sudah full size, kaca belakang yang bisa dibuka terpisah, defogger belakang, wiper belakang, sensor parkir, roof rack, dan semua remnya sudah menggunakan cakram. Jika awalnya dia punya desain yang gagah tapi simple, di model terakhir ini dia punya tampilan yang berwibawa, mewah, dan cukup modern. Bermodal sunroof yang paling besar di kelasnya, membuatnya cukup pede dengan fitur yang tidak terlalu spesial. Kabin lapis kulit berwarna beige dan aksen kayu cukup membuat interiornya terkesan mewah. Ditambah lagi ruang kabin yang lapang dan kursi baris kedua yang bisa di reclining menambah kenyamanan dan rasa lega. Mesinnya juga terasa cukup bertenaga dengan perawatan yang mirip dengan mobil lainnya. Jadi jauh dari kata rewel ya teman-teman. Kekurangannya, mungkin tampilannya saja yang kurang gagah seperti layaknya sebuah SUV. Instrumen clusternya juga tampak seperti mobil tahun 1990-an. Kekerapan kabinnya juga tidak terlalu bagus. Dan untuk spare part-nya kebanyakan tersedia di Jakarta atau Surabaya. Tapi buat yang di daerah, teman-teman bisa dapatkan lewat online. Yang agak susah di daerah, mungkin mencari bengkel spesialisnya saja ya teman-teman. Nah, buat teman-teman pecinta SUV, Ford Escape Limited tahun 2012 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk dipakai di perkotaan. Karena desainnya compact, harganya juga tidak terlalu mahal, dan pastinya sangat nyaman saat dipakai liburan jarak jauh akhir pekan. Sunroofnya yang sangat lebar bisa jadi pertimbangan utama, karena ini biasanya sangat disukai anak-anak saat berada di kawasan wisata. Dengan kondisi terawat dan pajak aktif, teman-teman sudah bisa mendapatkan Ford Escape Limited tahun 2012 di harga 115 juta rupiah saja, dengan pajak per tahun sekitar 4,5 juta rupiah. Rekomendasi yang kedua, Hyundai Tucson GLS transmisi matic tahun 2012. Tucson ikut bersaing di kelas SUV kompak sejak tahun 2005. Kemudian generasi keduanya ini mulai hadir di tahun 2010. Di zamannya, dia punya tampilan yang cukup berbeda dibanding pesaingnya, bahkan kelihatan terlalu agresif untuk sebuah SUV. Namun dengan desain agresif dan sporty ini, akan mudah untuk disukai anak muda. Tucson ini sebenarnya punya dua varian GLS yang terendah dan varian XG yang tertinggi. Yang kita bahas kali ini adalah tipe terendahnya. Tucson Gen 2 ini menggunakan mesin Theta 2 2000cc 4 silinder DHC CVVT. Tenaganya 168 PS, torsinya 197 Nm, transmisinya Shiftronic 6 speed, dan berpenggerak roda depan.
Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 10-12 km per liter. Dia punya dimensi panjang 4475 mm, lebar 1850 mm, dan tinggi 1665 mm. Jadi bodinya ini terkesan lebih gemuk dan pendek dibanding Ford Escape. Untuk fiturnya, remnya sudah ABS plus EBD, Sandy Spion, fog lamp depan, power window yang auto down hanya di sisi driver, power door lock, electric mirror, tilt steering, single airbag, audio steering control, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, head unit terintegrasi, AC single blower dengan heater, console box dengan armrest, seatbelt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, armrest di baris kedua, headrest baris kedua ada 3 buah, separator bagasi, lampu dan power outlet di bagasi, ban serep sudah full size, defogger belakang, wiper belakang, sensor parkir, dan semua remnya sudah menggunakan cakram. Tucson punya desain yang agresif dan sporty, jadi cocok banget buat anak muda yang ingin mencoba kelas SUV dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Mesinnya bandel dan bertenaga, interiornya tergolong lega, desain dashboardnya cukup futuristik, instrumen clusternya juga sudah Optitron dan ada MID-nya, jadi lebih modern dibanding Ford Escape. Suspensinya tergolong nyaman, dan handlingnya cukup stabil di kelasnya. Untuk kekurangannya, blind spot di pilar A-nya cukup besar. Kabinnya tidak ada material soft touch, jadi terkesan kurang mewah. Namun, terbantu dengan desain dashboard yang futuristik dan jok yang sudah menggunakan kulit asli. Jendela baris kedua ukurannya tergolong kecil. Buat yang tidak suka tempat sempit, tentunya akan merasa kurang nyaman, meskipun sebenarnya kabinnya sendiri cukup lega. Senderan kursi baris keduanya tidak bisa diatur. Ini mungkin bisa mengurangi fleksibilitas, namun posisi duduknya sebenarnya sudah nyaman. Untuk fiturnya terbilang cukup minim, karena ini varian terendahnya. Kalau teman-teman mau yang lebih lengkap, teman-teman bisa coba tipe XQ yang bahkan sudah ada panoramic roof-nya. Bushing arm pada kaki-kaki depan cukup ringkih, dan masalah perawatan, mungkin untuk spare part mudah dipesan lewat online. Tapi untuk mekaniknya, memang cukup langka ya teman-teman, kecuali buat teman-teman yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Jadi kesimpulannya, mobil ini bisa jadi pilihan terbaik buat anak muda yang ingin mencoba kelas SUV murah. Karena desainnya sporty, bodinya compact, dan kabinnya juga tergolong futuristik untuk sebuah SUV lawas. Dan tentu saja harganya masih masuk akal. Untuk kondisi terawat dan pajak aktif, dimulai dari sekitar 110 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 3,6 juta rupiah. Rekomendasi yang ketiga, Kia Sportage tipe SE Matic tahun 2011. Buat teman-teman yang lebih suka dengan konsep gagah dan modern dibanding yang terlalu sporty seperti Hyundai Tucson, teman-teman bisa coba kembarannya ini. Ini adalah generasi ketiga yang secara desain sudah kelihatan lebih normal dibanding generasi sebelumnya. Bahkan Kia Sportage SE ini adalah salah satu desain SUV terbaik di kelasnya. Sportage datang dengan bodi yang gambot, desain yang gagah, interior yang lebih elegan, dan fitur yang lebih banyak dibanding saudara kembarnya Hyundai Tucson. Kesan Eropa look-nya sangat kental sekali. Mungkin ini bisa jadi alasan terbaik untuk memilih Kia Sportage SE 2012 ini. Mobil ini menggunakan mesin NU 2000cc 4 silinder THUAC DC VVT. Tenaganya 158 PS, torsinya 197 Nm, transmisinya Triptonic 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, luar kota sekitar 10-12 km per liter, dan di tol bisa tembus 14 km per liter. Kapasitas BBM-nya 59,9 liter. Sportage 2012 punya dimensi panjang 4445 mm, lebar 1855 mm, dan tinggi 1635 mm. Memang secara dimensi Kia Sportage Gen 3 ini terkesan sangat gemuk. Dibanding saudara kembarnya Hyundai Tucson, Sportage ini lebih pendek, lebih gemuk, dan lebih rendah. Ukuran bannya 225/65 R17. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD, lampu DRL, lampu utama proyektor halogen, Sandy Spion, fog lamp depan, power window yang auto down di sisi driver, electric retractable side mirror, kursi driver elektrik, jok lapis kulit, tilt steering, dual SRS airbag, audio steering control, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, jam digital, head unit terintegrasi, AC single blower dengan heater, 2 buah power outlet plus USB port plus aux,
Console box dengan armrest, seatbelt height adjuster, vanity mirror kiri kanan dengan lampu, sun visor yang bisa di-extend, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, glove box dengan lampu, armrest di baris kedua, headrest di baris kedua ada 3 buah, separator bagasi, lampu dan power outlet di bagasi, ban serep sudah full size, defogger belakang, wiper belakang, sensor parkir, dan remnya sudah cakram depan belakang. Kia Sportage tipe SE tahun 2012 ini unggul di desain yang sangat kental sekali gaya Eropanya. Karakter mesinnya bertenaga di putaran bawah. Mesinnya ini tergolong bandel dan perawatannya juga simpel. Kabinnya lega dan cukup mewah. Fiturnya tergolong banyak meskipun ini tipe terendahnya. Kabinnya cukup kedap, handlingnya tergolong stabil, dan bagasinya cukup luas. Kekurangannya mungkin hanya bantingan suspensinya saja yang agak keras di kelasnya. Soal spare part memang agak langka untuk di daerah, tapi buat di kota besar seperti Jakarta masih melimpah. Dengan harga yang mirip dengan pesaingnya, tipe terendah dari Kia Sportage tahun 2012 ini termasuk SUV compact yang punya fitur yang lengkap. Mungkin ini bisa jadi alasan utama kenapa teman-teman harus memilih Kia Sportage tipe SE tahun 2012 ini. Untuk tipe SE tahun 2012 ini, harganya saat ini dimulai dari sekitar 118 juta rupiah, dengan estimasi biaya pajak per tahun sekitar 3,3 juta rupiah. Nah, itulah mobil yang menurut kami sangat cocok buat teman-teman yang tinggal di perkotaan. Dia bisa cukup lincah dipakai di perkotaan karena ukurannya compact, dan bisa sangat nyaman dan tidak bikin pegel saat dipakai liburan di akhir pekan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.